Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part yang ketiga nih teman-teman, dari permainan catur Grandmaster terbaik dunia sepanjang masa. Partai pertama ini dimainkan oleh putih dipegang oleh Josh Rotlewi dan hitam dimainkan oleh Rubinstein di Lord's Cup pada tahun 1907. Dimulai dari D4, D5, kuda F3, E6, E3 dibalas C5, C4, dan kuda C6. Taras opening varian simetrikal dimulai teman-teman. Kuda C3 dan dibalas kuda F6. Pion kali pion dan di sini gajah kali pion. A3, A6, B4 langsung. Gajah ke D6. Memancing pion untuk didorong maju dan di sini dibalas oleh putih dengan gajah ke B2. Rokade dari hitam. Menteri D2 dibalas dengan menteri ke E7. Gajah D3. Pion kali pion dan gajah kali pion. B5 langsung. Setelah gajah diusir, kembali ke posisi D3. Benteng ke D8. Menteri ke E2. Karena takut terpin oleh benteng ketika nanti dibuang gajah cek. Gajah ke B7, putih rokade. Kuda ke E5. Hingga di langkah kuda ke E5 nih teman-teman, belum ada pertukaran atau unggul posisi maupun materi dari kedua pemain. Di sini diterima pertukaran itu kuda kali kuda dan dipukul oleh gajah. F4 langsung. Gaya serang dari putih cukup bagus teman-teman, karena dia ingin membongkar pertahanan di sayap raja hitam. Gajah ke C7 dibalas dengan E4. Badai pion di sentrum susah untuk dihindari oleh hitam, tapi dijawab dengan sederhana. Benteng A ke C8. E5 di sini. Gajah langsung cek terlebih dahulu. Setelah gajah cek ini teman-teman, raja bergeser ke H1, maka di sini kuda ke G4. Pilihannya dari putih nih teman-teman. Serba salah. Jika di sini dibiarkan kuda, maka akan cek tentunya. Pertanyaannya, jika dipukul bagaimana kuda ini? Baik, kita praktekkan. Jika putih menerima tawaran kuda, maka akan datang benteng mukul gajah. Dan setelah diadu langkah terbaik misalnya, akan datang dipukul. Kuda yang di C3 dipukul oleh gajah. Sekarang unggul satu perwira walaupun beda kualitas dari hitam. Jika langkah itu diambil oleh putih teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda G4. Langkah partai dari putih menjawab dengan gajah ke4. Dia memaksa untuk pertukaran. Tapi di sini teman-teman, langkah itu memang didesain langsung datang menteri ke H4. Tentu di sini ancaman checkmate. Dan pertanyaannya, apakah ada solusi lain selain G3? Tidak ada teman-teman. Langkah partai di sini dibalas oleh putih dengan mendorong pion G3. Karena itu langkah terbaik. Jika langkah lain, bisa jadi gajah ini akan dipukul. Dan dilanjutkan oleh hitam dengan langkah benteng memukul kuda terlebih dahulu. Jika di sini teman-teman banyak pilihan, apakah hitam ini setelah memukul kuda, putih akan melanjutkan dengan memukul menteri atau memukul benteng tentunya. Banyak di sini pilihan tentunya. Kita akan coba satu-satu. Jika di sini putih memilih untuk memukul gajah, maka yang terjadi akan datang benteng di sini memukul pion. G1 misalnya dilanjutkan dengan benteng kali benteng. Benteng kali benteng, kuda ke F2. Tentu langkah ini memaksa agar bergeser.
Dan hanya satu-satunya apakah dia raja bergeser atau harus kehilangan menteri. Kalau dia bergeser, maka dipastikan mat. Kemungkinan yang kedua teman-teman, di saat posisi menteri ini keempat, kalau misalnya dibalas dengan langkah lain dengan membuka pion, tentu di sini ancamannya adalah checkmate yang tidak bisa dihindari teman-teman. Maka langkah yang dimaksud G3 tadi adalah langkah terbaik. Kembali ke posisi di saat menteri G3 dibalas oleh putih dan dibalas dengan benteng kali kuda. Karena langkah terbaik di sini hanya memukul menteri teman-teman. Dari putih langsung menjawab, memukul menteri yang dihampat. D2 lagi-lagi di sini mencoba mengancam apakah dia tawarannya memukul benteng atau memukul kuda. Tidak ada tempat untuk menteri sekarang teman-teman. Kalau misalnya di sini menteri tetap melindungi gajah, misalnya dia lari ke E1, maka yang terjadi adalah checkmate teman-teman, yang tidak bisa dihindari. Kalau misalnya di saat posisi ini langkah lain memukul kuda, tentu dia checkmate. Atau misalnya memukul benteng di sini, tetap checkmate teman-teman. Langkah partai di saat benteng ini D2. Dari putih menjawab memukul benteng. Sudah tahu dia langkah mat tersebut yang tidak bisa dihindari. Datang gajah. Kali gajah di sini sekaligus cek, ditutup dengan menteri. Satu langkah dari ini, putih langsung menyerah. Kemana langkah yang membuat menyerah? Silakan di skip video ini teman-teman. Kalau teman-teman tahu jawaban atau sama dengan jawaban dari Grandmaster Rubinstein tersebut. Baik, jawabannya adalah benteng ke H3. Di posisi ini dari hitam menempatkan benteng yang di H3, putih langsung menyerah teman-teman. Karena kemanapun langkahnya tetap mat. Memukul gajah, mat dengan benteng. Ketika memukul benteng, itu tidak mungkin. Dan intinya tetap mat teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kedua nih teman-teman, putih dipegang oleh Polagevski dan hitam dipegang oleh Rashid Gibiatovic di Chess Championship pada tahun 1958. Dimulai dari D4, kuda F6 dan C4. D6, kuda C3 dibalas dengan E5. Pembukaan Inggris varian Ukraine dimulai teman-teman. E4 dijawab dengan pion kali pion dan menteri kali pion. Kuda C6, menteri D2, G6, B3. Dilanjutkan gajah G7. Gajah B2, rokade. Gajah D3 dibalas dengan kuda G4. Kuda ke E2, menteri hampat langsung dengan target F2 checkmate. Dan kuda G3. Kuda ke E5 dengan mengancam gajah terang dari putih, rokade dari putih teman-teman. Dibalas dengan F5, tentu mengajak bermain terbuka di sini dari hitam. Dan dijawab dengan raja bergeser sebelumnya, tapi dia memilih untuk F3. Gajah ke-6 dengan mengancam menteri. Menteri D1. F4 dibalas dengan kuda ke E2. Tentu di sini sedikit aman. Langkah serangan, tapi tidak langkah berikutnya teman-teman. G5. Badai pion yang disayap raja betul-betul total dari hitam. Kuda D5, G4.
G3 langsung untuk menjawab tekanan dari hitam, pion kali pion, dan pion kali pion. Menteri ke H3 tidak mau meninggalkan petak itu dari hitam. F4 dibalas dengan gajah ke 6. Dia mengabaikan kuda yang terancam ini teman-teman. Jika di sini putih memilih untuk memukul kuda teman-teman, kita praktekkan, akan datang gajah memukul kuda. Dipukul lagi sekaligus mengancam kuda. Dicek oleh gajah, yang mana ini harus ditutup dengan benteng. F2, checkmate. Kembali ke posisi di saat gajah E6, gajah ke C2, benteng F7 dan raja ke F2. Yang seharusnya di awal langkah tadi dia harus bergeser teman-teman. Di saat badai pion masuk dari hitam, menteri cek terlebih dahulu. E3, gajah di sini memukul kuda dan pion kali gajah, kuda ke B4. Langkah ini tetap kompleks untuk posisi daripada putih teman-teman, karena serangannya dari hitam yang tidak bisa dibendung. Benteng ke H1 di sini dengan maksud mengancam menteri. Benteng di sini langsung memukul pion. Perhatikan, menteri terancam diabaikan. Akhirnya diterima tawaran itu oleh putih dengan benteng memukul menteri. Dibuka langsung cek, sekaligus double cek. Di sini tidak bisa dipukul gajah. D4. Dibalas gajah G7. Lagi-lagi dipin. A4, C5 cek. Tapi dipotong en pasan oleh putih teman-teman. Pion kali pion. Ini detik-detik kompleks langkah yang sangat jenius dari partai ini teman-teman. Tentu di sini pengorbanan menteri sudah dimulai dari hitam. Kalau ini tidak mat, maka mutlak kekalahan untuk hitam. Gajah ke D3 dan dibalas kuda memukul sekaligus cek. Dan masalahnya kuda ini tidak bisa dipukul karena yang cek bukan kuda teman-teman, melainkan gajah yang di G7. Raja ke C4 dibalas dengan D5 cek oleh hitam. Perhatikan teman-teman, jika di posisi awal tadi langkah yang dimaksud cek ini ke D5, kalau misalnya hitam menginginkan menteri tidak untuk tujuan mat, dia cukup memukul gajah ini teman-teman. Dia dipastikan dapat menteri. Kalaupun raja memukul kuda, tapi intinya menteri tetap kembali teman-teman. Tapi langkah itu tidak dimainkan oleh hitam karena tujuannya mengorbankan menteri bukan itu teman-teman. Di saat posisi tadi raja dicek oleh gajah, hitam tidak memilih untuk itu, tapi targetnya adalah mat. Dibalas dengan D5 cek, pion kali pion dan pion kali pion sekaligus cek. Raja B5, benteng di sini ke B8. Pilihan langkahnya hanya satu, yaitu ke A5. Dan setelah raja ke A5 masih digerakkan teman-teman, langsung checkmate. Teman-teman tahu checkmate-nya di mana? Silakan komen di bawah ini. Kita sengaja tidak melanjutkan agar teman-teman bisa menjawab teman-teman. Baik, teman-teman, semoga ini menjadi inspirasi untuk teman-teman. Langkah demi langkah sajian dari Grandmaster tersebut. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.